Berbagai macam kenikmatannya, baik berupa nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat yang lainnya, dan tentu yang paling berharga adalah nikmat iman dan Islam dan hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita untuk kita berpindah dari satu ketaatan menuju ketaatan yang lainnya. Maka perlu kita di setiap penghujung dari hari kita, atau sebelum tidur kita, para salafus saleh kita mengajarkan dan mencontohkan untuk banyak bermuhasabah, banyak merenung, muhasabah di penghujung hari kita untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan dalam sehari, dan amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Kemudian termasuk yang paling penting memuhasabah sisi-sisi kekurangan atau mungkin kekhilafan yang telah kita kerjakan dalam sehari, untuk kemudian kita segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Jangan sampai dosa dan kesalahan tersebut telah kita lupakan, namun ternyata amalan dan dosa tersebut telah tercatat di dalam catatan malaikat yang nanti kemudian di akhirat baru kita sadari. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah, teladan dan panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai qudwah, sebagai teladan bagi umat manusia, khususnya kepada umat manusia yang lahir atau hidup di masa beliau diangkat menjadi rasul, dan umat setelahnya, orang-orang yang hidup setelahnya sampai hari kiamat, semuanya berkewajiban untuk mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi pilihan lain untuk diteladani dan diikuti kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhwani biddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Menyempurnakan pembahasan yang lalu pada bab fadlul khaufi min Allah, keutamaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa annahu miftahul amni, dan bahwasanya rasa takut tersebut merupakan kunci keamanan. Semakin takut seorang hamba kepada Allah, semakin aman dari rasa takut kepada hamba dan rasa takut yang lainnya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, al jazaa'u min jinsil amal. Semakin tinggi rasa takut seorang hamba dan semakin dia membuktikan rasa takutnya kepada Allah, maka semakin aman dari rasa takut yang lainnya. Dan tentu sangat banyak rasa takut yang mendatangi manusia, baik pada kekhawatiran, pada kehidupannya, pada ekonominya, pada hartanya, rasa khawatir, rasa takut, pada pekerjaannya dan seterusnya. Berbagai macam rasa takut, termasuk rasa takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Sehingga seseorang semakin takut kepada Allah di dunia, maka semakin merasa aman nanti di kehidupan akhirat atau di perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat tentu mewakili saja beberapa ayat yang telah kita sebutkan, dan tentu ayat-ayat dalam Al-Qur'an berbicara tentang khauf sangat-sangatlah banyak, karena ini bagian dari sifat yang sangat mendasar bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu konsekuensinya ketika telah bersyahadat dan mengatakan la ilaha illallah adalah harus ada rasa takut di dalam diri seorang yang beriman. Kemudian selanjutnya beberapa hadis, dan ini hadis-hadis yang dicantumkan oleh penulis juga adalah mewakili juga dari sekian banyak dan begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang berbicara tentang al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah hadis-hadis yang masyhur yang sudah senantiasa atau biasa kita dengarkan. Hadis yang pertama, an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia yang bernama Hudzaifah. Ya, di sini ada Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, yang merupakan sahabat yang mendapatkan kekhususan, keistimewaan, ya, dengan diberikan kepercayaan dan diberikan gelar sebagai sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyimpan, memegang beberapa rahasia-rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, yang menunjukkan tingginya kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah Ibnul Yaman, yang menunjukkan kemuliaan atau kejujuran, amanah yang dimiliki. Termasuk diantaranya adalah rahasia, yaitu nama-nama orang-orang munafik yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu rahasia yang hanya beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetahuinya. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana rajulun mimman kana qablakum." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang sosok atau seseorang yang pernah hidup sebelum masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang dari umat sebelum kalian. Dan ini tidak disebutkan secara detail, dan mungkin ada syarah yang belum sempat kami baca, yang intinya adalah umat sebelum masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusi'u dhanna bi'amalihi. Dia berprasangka buruk terhadap amalan yang telah dia kerjakan. Atau dalam kata lain, dia begitu khawatir akan disiksa, akan diazab dikarenakan dosa dan perbuatan yang telah dia kerjakan sebelumnya. Maka dia sudah begitu khawatir dan prasangkanya, perkiraannya dia sudah pasti akan disiksa nanti ketika dia meninggal. Dan ini adalah sebuah sifat yang mulia ternyata. Ketika seseorang dipenuhi rasa khawatir terhadap perbuatan dosa yang telah dia kerjakan, dipenuhi rasa khawatir akan disiksa nanti di akhirat. Faqala li ahlihi, lalu dia pun mengatakan kepada keluarganya, dia berwasiat kepada keluarganya, idza ana muttu, ketika saya meninggal nanti, fakhudhuni fadharruni fil bahri fi yaumin asif. Dalam riwayat yang lain disebutkan lebih detail, tambahannya, thumma idza ana mittu fa ahrikuni. Dalam riwayat yang disebutkan tambahan kalimatnya, jika saya meninggal nanti, maka bakarlah jasadku. Thumma tahanuni, kemudian tumbuk, haluskan debunya. Thumma dhuruni firrih, kemudian buang dan lemparkanlah, biar terbawa angin, ditiup oleh angin, fil bahri, hingga biar debu-debunya tersebut atau debunya tersebut terbawa angin ke lautan. Karena begitu khawatirnya dengan dosanya. Dan tentu ini syariat atau aturan umat sebelum kita. Ini tidak disebutkan, tapi dia mirip dengan syariatnya apa nih? Agamanya orang Hindu Buddha, yang ketika meninggal dia kemudian dibakar jasadnya, dan boleh jadi sumber-sumber seperti ini yang mereka jadikan pegangan. Bahwasanya ada orang soleh, orang baik dahulu, dan Islam juga menyebutkan kisahnya,
Tetapi kisahnya disebutkan bukan untuk ditiru, bukan untuk ditiru apa yang dia lakukan, ya. Dan tidak boleh melakukan meniru sesuatu yang terjadi di umat-umat dahulu setelah Nabi diutus jika bertentangan dengan aturan dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi SAW mengisahkan itu karena boleh jadi ini adalah syariat yang boleh di masa yang lalu, ya. Dan ya, di antara menunjukkan kebolehannya karena orang ini diampuni dosanya nanti pada akhirnya. Ya, dia berwasiat, jika saya meninggal maka bakarlah mayatku. Ya, mengapa dia berwasiat seperti itu? Karena begitu khawatir supaya nanti tidak disiksa, tidak disiksa lagi di akhirat. Ya, karena ya jasadnya sudah dihancurkan, sudah menjadi debu dan dihanyutkan ke dalam lautan. Ini karena rasa khawatirnya untuk disiksa nanti di akhirat. Tetapi itu tadi, ini boleh jadi adalah syariat yang boleh di masa yang lalu. Ini tidak disebutkan dan tentu tidak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh ada wasiat seperti itu lagi. Setelah datang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal seperti itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi orang yang telah meninggal. Fafa'alu, lalu ya meninggal, ya, setelah meninggal orang tersebut, keluarganya kemudian melakukan ya sesuai apa yang dia wasiatkan. Ya, dia kemudian membakar jasadnya, lalu kemudian mengambil debunya dan menghaluskan lagi debunya, semua ya sisa-sisa jasadnya itu dihaluskan sampai menjadi debu, kemudian diterbangkan di lautan, ya, diterbawa angin dan dihanyutkan di lautan, tidak ada tersisa. Fajama'ahu Allahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengisahkan, dan tentu kisah ini didapatkan oleh Nabi SAW bukan dengan membaca kitab-kitab sebelumnya. Nabi tidak membaca buku dan seterusnya, tetapi semata-mata adalah wahyu, informasi dari Allah Subhanahu wa taala, ia melalui malaikat Jibril. Ya, fafa'alu. Lalu fajama'ahu Allah. Ya, akan tetapi ya Allah kemudian mengumpulkan kembali. Mengumpulkan kembali debu-debu tersebut, jasad yang telah dibakar kemudian menjadi debu, kemudian dihaluskan lagi, kemudian diterbangkan ke lautan lagi. Tapi Allah masih maha kuasa untuk mengumpulkan kembali, menjadikan utuh kembali. Maka di sini tentu sangat jelas kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maha mampu untuk melakukan sesuatu. Maka tidak perlu ragu dan bertanya, bilang bagaimana nanti dihisab, bagaimana dibangkitkan dari kubur orang yang ya tenggelam, mati, tidak tahu di mana jasadnya berakhir, tidak ada kuburannya, bagaimana dia dibangkitkan? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini salah satu contoh buktinya. Dalil yang menyebutkan sampai yang dihancurkan sedemikian itu, sampai dihanyutkan ke lautan dengan bukan lagi jasadnya yang hanyut, sudah debu-debunya yang telah dihaluskan, dihanyutkan. Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkannya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala setelah membangkitkan orang ini secara utuh kembali, Allah kemudian mengadilinya dan mengatakan, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang mendorongmu, apa yang membawamu untuk melakukan ini, untuk berwasiat menyampaikan itu dilakukan seperti itu kepadamu. Qala ma khafatuka illa ma khafatan. Tidak ada yang membawaku untuk melakukan itu melainkan karena khawatir, takut kepadamu. Karena rasa takutku kepadamu. Jadi itu tadi pikirannya, dan ini boleh jadi adalah ada syariat yang mendasarinya, atau boleh jadi karena dia adalah orang yang tidak ada tuntunan syariat yang dia ketahui, dia hanya mengikuti perasaannya saja. Dan ini termasuk orang-orang yang satu kategori orang nanti yang dihisab di akhirat, orang-orang yang tidak sampai syariat kepadanya, tidak ada nabi yang diutus kepadanya, tidak ada juga penerus nabi yang berdakwah kepadanya, dia menjalankan agama sesuai dengan
fitrahnya, ya, dengan hatinya, dengan hati nuraninya, nah, fitrahnya, maka dia dikembalikan kepada niatnya dan ternyata niatnya benar, meskipun mungkin apa yang dia lakukan adalah keliru karena memang tidak ada tuntunan yang dia dapatkan, ya, tidak ada tuntunan yang dia dapatkan, ya, akan tetapi dia dihisab berdasarkan ala niyatihim, ya, dengan niatnya. Tetapi kalau ada syariat, tidak boleh kemudian niat kita menyelisihi, ya, niat yang baik tidak akan membenarkan sesuatu yang salah selama ada tuntunan yang jelas. Ya, dia mengatakan melakukan yang haram, nah, untuk mendapatkan harta dengan niat untuk berbakti kepada kedua orang tua, dengan niat untuk menafkahi anak, niatnya bagus tetapi jalannya keliru, ya, dan ada petunjuk yang benar, ya, dan dia mengetahui akan adanya petunjuk yang benar, maka hal semacam itu tidak dibenarkan niatnya. Faghafara lahu, lalu Allah pun mengampuninya, ya. Allah mengampuni dosa yang sangat dia khawatirkan. Dan ini menunjukkan dosanya itu adalah dosa yang sangat besar sampai dia berwasiat sedemikian, ya, itu. Nah, sampai dia begitu khawatir sehingga berwasiat untuk kemudian dibakar jasadnya, lalu diambil debunya dan dihaluskan, lalu dihanyutkan ke dalam lautan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari hadis ini bahwasanya rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul, nah, sungguh-sungguh adalah di antara sebab, iya, diampuninya dosa-dosa, ya. Dan ketika kita mengingat, ya, dosa kita dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan diazab dikarenakan dosa kita tersebut, maka itu di antara jalan untuk kemudian dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada dosa yang kita lakukan dan kita merasa aman, iya, dari dosa tersebut, iya, dan tidak merasa khawatir, jangan sampai ini dosa yang menjadi sebab nanti saya diazab, menjadi sebab nanti kuburan saya disempitkan, menjadi sebab, iya, di padang mahsyar, nah, saya mengalami kesulitan, jangan sampai ini menjadi sebab hambatan saya di atas sirat, maka ini satu di antara tanda dosa tersebut belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada rasa khawatir, nah, ya, dosa tersebut jangan sampai menjadi sebab atau bumerang bagi kita nanti di akhirat, ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan perumpamaan, ya, perumpamaan, ya, orang beriman, nah, dalam menyikapi dosa, ya, dengan, ya, orang-orang munafik atau pendosa. Nah, orang-orang beriman itu melihat dosanya ka'annahu fi asli jabalin, seakan-akan dia berada di bawah kaki gunung yang, ya, akan runtuh kepadanya, ya, begitu khawatirnya terhadap dosanya. Dan orang-orang fasik, oh ya, orang-orang pendosa, ya, terbiasa dengan dosa, nah, itu akan menganggap dosanya seperti lalat, ya, yang hinggap di hidungnya, dia hanya mengipas, menepis, nah, lalu pergi, nah, lalat tersebut dianggap remeh. Wa na'udzubillahi min dzalik. Baik, hadis yang berikutnya cantumkan oleh penulis adalah hadis dalam riwayat, ya, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kana yaqul, Abu Hurairah adalah sahabat yang termasuk sahabat atau merupakan sahabat paling banyak hadisnya, paling banyak hadis riwayatnya, nomor 1 meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kemudian beliau termasuk sahabat yang sederhana, nah, bahkan min ahli suffah, tinggal di masjid Nabi SAW untuk fokus, ya, menuntut ilmu dari Nabi SAW. Karena yaqul, ya, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Nah, muttafaqun alaih. Nah, kata Nabi SAW dalam sabdanya, seandainya kalian mengetahui sebagaimana apa yang saya ketahui, nah, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, maka sungguh kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Nah, sungguh kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa, ya, sedikit tertawa, ya. Dan ini Nabi seperti itu. Nah, beliau, ya, makana adalah Nabi SAW tidak pernah
ketawanya terbahak, tidak pernah ketawa keras. Iya, tidak pernah ketawa sampai terlihat gigi gerahannya. Beliau kebanyakannya sebatas senyum saja. Dan diantara sebabnya adalah apa yang beliau ungkapkan di sini, ilmunya, pengetahuannya, pemahamannya, dan tentu karena beliau adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu, pengetahuannya tentang kehidupan akhirat membuatnya tidak sampai untuk kemudian mau terbahak dalam ketawa. Beliau bahkan dalam hadis sebutkan, kalian sedang tertawa, atau ini dalam ungkapan disebutkan, bagaimana mungkin kalian terbahak-bahak, ketawa terbahak-bahak sedangkan api neraka sedang dipanaskan. Nah, menunjukkan keimanan dan pengetahuan yang mendalam, mendetail tentang huru-hara dan perjalanan akhirat, itu akan memudahkan seseorang untuk banyak menangis. Dan ini sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa taala jika diberikan hati yang khusyuk, hati yang mudah menangis, hati yang mata yang mudah menangis, dan tentu itu adalah lahir dari hati yang khusyuk. Dan salah satu di antara pendorong kekhusyuan itu adalah ketika banyak mengetahui tentang kehidupan akhirat, dan termasuk juga banyak atau mendalam pengetahuannya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat, maka itu akan mendatangkan kekhusyuan di dalam hati, dan itu akan banyak mendorong kepada seseorang, atau biasanya pembuktian secara zahirnya adalah ketika seseorang banyak menangis. Dan tentu banyak sebab melalui membaca Al-Quran seorang kadang menangis dalam solat dengan kekhusyuannya, atau mendengarkan wasiat-wasiat nasihat, atau membaca, mendengarkan kisah dan seterusnya. Itu ada bagian dari tangisan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang secara kaidah, secara asal, seorang mukmin tidak dianjurkan atau dimakruhkan untuk terlalu banyak tertawa. Karena salah satu di antara perbuatan yang bisa memberikan dampak yang negatif, bahkan bisa menyebabkan hati menjadi keras, tidak mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, tidak mudah tersentuh dengan nasihat dan seterusnya, adalah ketika terlalu banyak tertawa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, iyyakum wadh-dhahak, hindarilah, jauhilah ketawa yang terbahak, berlebihan, keseringan tertawa, fa inna adh-dhahika tumitul qalb. Sesungguhnya banyak tertawa itu bisa menjadi sebab matinya hati atau kerasnya hati, sehingga tidak peka terhadap peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi adalah sosok yang paling khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok yang paling tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ilmunya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya di antara pendorong paling utama untuk memiliki sifat khauf, sifat khasyah, rasa takut kepada Allah adalah ilmu. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mendengarkan, membaca, maka kita semakin berpeluang untuk kemudian membangun rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut terhadap, khawatir terhadap siksa di akhirat kelak. Dan itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hambaku yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memiliki ilmu. Artinya para ulama adalah orang-orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau Anas bin Malik, tentu yang paling mendasar yang kita ketahui tentang beliau adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Ya, beliau berkhidmat lama 10 tahun kurang lebih. Beliau berkhidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan, makanya beliau juga banyak hadisnya. Nih, Anas bin Malik termasuk sahabat banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nih Rasulullah sallallahu bersabda, "Salasun muhlikatun." Ada 3 perkara. Nah, ada 3 sifat, 3 perkara yang membinasakan. Dan juga nanti akan beliau sebutkan ada 3 perkara yang menjadi sebab keselamatan dan pertolongan Allah pada hari akhir. Ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Kapan dia memiliki hal tersebut atau memperturutkan hal tersebut pada dirinya, maka dia akan binasa. Nah, binasa di dunia dan binasa di akhirat, atau merugi di dunia dan merugi di akhirat. Yang pertama adalah syuhun muta'un, sifat kikir yang diperturutkan. Nah, dan ini kenapa dikatakan sifat kikir yang diperturutkan? Karena sifat kikir itu adalah sebenarnya ada dari tabiat. Nih, ada yang merupakan tabiat. Setiap orang punya kadar, punya potensi dan kadar untuk kemudian kikir. Nah, akan tetapi yang membinasakan adalah ketika kikir itu diperturutkan, ya, diikuti, ya, artinya kikir kepada manusia. Nah, pada hal-hal yang sebenarnya dia bisa untuk berikan dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, namun dia menahan diri. Nah, syuhun muta', maka seseorang yang memperturutkan tabiat kikirnya, ya tentu ini dikarenakan hubbud dunya, kecintaannya kepada dunia, tidak mau merasa kurang dengan apa yang dia miliki dari perkara dunia, atau merasa rugi dengan bantuan yang telah dia berikan pada orang, maka dia menahan diri, maka dia akan binasa. Nah, dia akan binasa. Kemudian yang kedua, wahawaan muttaba', adalah hawa nafsu yang diikuti. Nah, hawa nafsu yang diikuti, dan tentu siapapun yang hawa nafsunya yang menjadi yang senantiasa dia perturutkan, maka dia akan binasa. Nah, karena hawa nafsu la'amaratun bisu'. Nah, innan nafsa la'amaratun bisu'. Nah, hawa nafsu manusia itu asalnya cenderung membawa kepada keburukan. Nah, cenderung membawa kepada keburukan, maka kapan hawa nafsu terus diperturutkan, maka akan binasalah seorang hamba. Nah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan begitu banyak, atau hampir semua terjadi kebinasaan pada seseorang di dunia sebelum di akhirat dikarenakan hawa nafsu yang diikuti. Tergantung dengan jenis hawa nafsu yang berbeda-beda. Nah, atau hawa nafsu pada harta yang diikuti, maka akan binasa. Nah, hawa nafsu pada wanita diikuti, tanpa kendali akan menjadi binasa, dan segalanya. Hawa nafsu pada pangkat dan jabatan terus diperturutkan, akan menyebabkan kebinasaan di dunia sebelum di akhirat. Dan Nabi SAW menyebutkan, man kana la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak, seseorang tidak akan beriman, tidak sempurna keimanannya sampai hawa nafsunya itu yang tunduk kepada aturan Allah. Sampai hawa nafsunya yang tunduk kepada apa yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang benar. Hawa nafsu yang merupakan sifat tabiat kita, atau lahir secara tabiat dari diri kita, itu harus tunduk kepada aturan syariat Allah dan Rasulnya, barulah seorang hamba akan selamat. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsihi. Nah, yang ketiga yang membinasakan adalah rasa ta'ajub seorang hamba terhadap dirinya. Ketika seorang hamba sudah merasa dirinya telah baik, atau merasa dirinya yang terbaik, merasa amalannya telah cukup, merasa telah menjadi orang yang paling bertakwa dan seterusnya, maka dia akan binasa.
pasti dia akan binasa ketika seorang telah i'jab terhadap dirinya. Dan ini termasuk diantara penggugur amalan, iya, penghapus amalan, penghapus amal soleh adalah ketika seseorang i'jab, iya, merasa ujub, merasa ta'jub, iya, terhadap dirinya dan amalannya. Maka itu diantara yang merusak dan menghanguskan amalan. Wa thalathun munjiyat, dan 3 perkara yang menyelamatkan. Nah, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat ketika dimiliki maka itu akan menjadi sebab keselamatan seorang hamba di hari akhirat. Yang pertama adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Nah, poin yang pertama sesuai dengan judul bab adalah khasyatullah. Nah, rasa takut kepada Allah fis sirri wal alaniyah. Fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan bersendirian, nah, atau dalam keadaan atau dalam kondisi bersama dengan orang lain. Iya, sembunyi ataupun terangan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda orang yang akan selamat. Wal qasda fil ghina wal faqr. Nah, dan senantiasa berbuat adil, iya, atau senantiasa bersikap di atas kebenaran, iya, bersikap sederhana, nah, senantiasa tetap di atas ketaatan fil ghina wal faqr, baik dia dalam keadaan berkecukupan ataukah dia dalam keadaan berkekurangan, nih, atau dalam keadaan ekonominya baik, dia tetap di atas jalan yang lurus, atau dalam keadaan dia diuji dengan kekurangan pada sisi ekonominya, dia tetap di atas jalan yang lurus. Dan ini juga salah satu ujian. Iya, kadang seseorang justru karena banyaknya hartanya dia melenceng, dan sebagian juga justru karena ia diuji dengan kefakiran, dia kemudian melenceng, mengambil cara mencari kerja dan seterusnya yang tidak lagi memperhatikan halal dan haramnya. Dan ada juga orang yang karena diberikan kelebihan harta, dia menghabiskan hartanya tidak melihat pada yang halal atau yang haram. Maka orang yang selamat adalah orang yang senantiasa berada di atas jalan yang lurus, di atas kebenaran, baik dia dalam keadaan ekonominya baik, dalam keadaan berkecukupan, atau dalam keadaan sedang diuji kondisi ekonominya. Wa kalimatul haqqi fir ridha wal ghadab. Iya, kemudian orang yang menjaga, iya, kalimatnya, kata-katanya dalam kondisi dia membicarakan atau menghadapi sesuatu yang dia senangi, yang dia ridha, atau mendapatkan sesuatu yang menyenangkannya, atau menyikapi sesuatu yang membuatnya marah, tetap dia bisa mengendalikan kalimatnya untuk tidak keluar dari rel aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia ridha dengan, ya, kejadian atau apa yang terjadi pada dirinya, dia ridha, dia keluarkan kalimat-kalimat yang baik. Dan tentu ini sesuatu yang ringan, wajar kalau kita mendapatkan sebuah kebaikan kemudian kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, ini sangat wajar. Tetapi yang kadang seseorang, ya, lepas kendali adalah ketika menghadapi sesuatu yang memancing emosinya, ya, kadang tidak lagi mengendalikan kalimat-kalimatnya, ya, yang dikeluarkan. Maka orang yang, atau diantara amalan yang menyelamatkan adalah ketika seseorang senantiasa mengendalikan kalimat-kalimatnya dalam keadaan dia ridha atau dalam keadaan dia sedang marah. Kemudian hadis yang berikutnya, nah, hadis yang masyhur ini kita baca saja secara cepat. Hadis yang senantiasa kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang 7 golongan. Iya, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imam yang adil, para pemimpin yang adil, pemimpin yang menjalankan, ya, tugasnya, amanahnya sebagaimana mestinya, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana aturan yang semestinya berlaku. Wa syabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Rabbnya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang lelaki yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid, senantiasa rindu
dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dua lelaki yang saling menjalin ukhuwah, persaudaraan, yang mereka berkumpul karena Allah dan berpisahnya pun karena Allah. Nah, artinya pertemuannya, perpisahannya, urusannya senantiasa adalah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kemudian selanjutnya adalah poin yang sesuai dengan judul materi kita, yaitu seorang lelaki yang telah diajak oleh seorang wanita untuk melakukan maksiat, yang mana wanita itu adalah wanita yang memiliki kedudukan, memiliki status sosial yang tinggi, dan juga memiliki kecantikan. Faqal, akan tetapi lelaki tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, inni akhafullah. Ini sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah rasa takut yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala saat diperhadapkan dengan kondisi seperti itu, dan dia mampu untuk mengatakan inni akhafullah. Wa rajulun tasaddaqa akhfah. Nah, seorang lelaki yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan dia sedekah betul-betul sembunyi-sembunyi, dan tentu memiliki keutamaan tersendiri. Sedekah sembunyi pada kondisi tertentu, secara asal itulah yang terbaik. Namun berinfak secara terang-terangan juga terkadang memiliki nilai yang tinggi jika diperuntukkan, diniatkan untuk menjadi qudwah, menjadi contoh agar diikuti oleh orang lain. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Kemudian poin juga ini menunjukkan rasa khauf juga. Seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, di saat manusia mungkin sedang tertidur atau di tempat yang tidak disaksikan oleh manusia, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dan tentu khusyuk adalah ketika di dalam hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafadat ainahu, lalu air matanya bercucuran, atau lalu bercucuran air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dari 7 golongan yang disebutkan, ada 2 yang menunjukkan rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab naungan nanti di hari akhirat. Yaitu pertama tadi, seorang yang rasa khauf menghalanginya dari dosa, dan yang kedua adalah seorang yang rasa takutnya membuatnya menangis dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup dengan hadis tadi untuk mewakili hadis pada bab ini yang tentu telah jelas. Nah, misalnya ini satu sifat yang patut untuk, bahkan wajib untuk senantiasa dibina, dibangun di dalam hati kita, dan di antara satu jalan yang paling penting untuk menguatkan sifat tersebut adalah banyak menuntut ilmu, banyak membaca tentang Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, dan banyak membaca, mendengarkan peringatan akan kehidupan setelah kematian atau kehidupan akhirat, sehingga lahir rasa khasyah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala yang keliru dari keterbatasan secara pribadi. Tutup dengan doa istighfar, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.